Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal matematika. Di sini tuh ada beberapa gambar. Nanti tuh ada papan tulis dengan 4 karton. Di sini karton pertama, karton kedua, karton ketiga, dan karton keempat. Pertanyaannya adalah, manakah dari 4 karton di samping yang merupakan persamaan linear satu variabel? Nah, variabel itu kan wadah untuk menampung nilai, bisa digantikan sama simbol atau dengan angka. Untuk karton pertama di sini itu kan ada satu variabel aja kan, variabel y. Kemudian di karton 2 itu 2 variabel yaitu x dan y. Karton ketiga itu p aja kan, itu satu variabel, walaupun yang ini dipangkatkan kan nilainya, tapi tetap satu variabel. Terakhir karton 4 ini juga satu variabel x, walaupun ini dipangkat 3. Tapi nanti di pilihan gandanya itu hanya milih salah satu kartonnya yang mana. Nah, biar lebih aman kita pilih yang karton pertama, karena dia punya satu variabel aja, yaitu variabel y gitu. Next, ada soal 4 buah kartu dari sistem persamaan variabel. Di sini ada 4 kartu. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, dan kartu keempat. Pertanyaannya adalah, pada pembelajaran matematika menentukan bentuk ekuivalen. Ekuivalen itu adalah sebuah variabel yang mempunyai nilai yang sama. Jadi misalnya P itu 5, Q juga 5. Itu namanya ekuivalen. Lanjut soal, 4 orang perwakilan siswa dari setiap kelompok dipersilahkan untuk mengambil satu kartu disediakan guru. Pernyataan-pernyataan yang benar dari kartu-kartu di atas itu yang mana? Sebelum mengisi soalnya, kita harus tahu nilai dari setiap variabelnya itu berapa aja. Nilai P, Q, R, S itu berapa aja. Kita tinggal cari persamaannya. Yang pertama, oke. Di sini persamaannya itu kan 3P ditambah 3 sama dengan 2P ditambah 7. Berarti kita akan substitusikan variabel yang sama, berarti 3P tulis lagi. Yang ini kita pindah ruas, awalnya positif jadi rubah negatif. Jadi 2-2P sama dengan 7. Yang ini pindah ruas, awal positif berarti jadi negatif dikurang 3. Berarti ini jadinya P atau 1P, tapi kita cukup tulis P doang, itu 4. P itu 4. Next, kartu kedua, dia tuh 2Q min 6 sama dengan 10 plus Q. Berarti sama caranya, 2Q berarti dikurang Q, karena ini positif, rubah jadi negatif. 10 turun, yang ini negatif, pindah ruas jadi positif. Kita 6, berarti yang ini jadi Q, berarti Q itu nilainya adalah 16. Kemudian yang ketiga, itu persamaannya adalah 2R dikurang 8 sama dengan R tambah 4. Berarti di sini 2R positif rubah negatif, 4 negatif rubah jadi positif. Yang ini R doang, 4 tambah 8 jadi 12. Nilai R adalah 12. Kemudian terakhir soalnya itu adalah S. Berarti S tambah 4 sama dengan 2S kurang 11. Berarti sama aja. Berarti S sama caranya kayak yang tadi, atau biar lebih enak mah gak menambahkan minus, jadinya lebih baik 4. Yang ini pindah ruas jadi tambah 11, turun 2S, yang ini positif berubah jadi negatif. Jadi sebetulnya bisa dimodif sih, tergantung kalian mau pindah ruasnya kayak gimana. Toh nilainya sama aja. Berarti S sama dengan 15. Nanti kalian tinggal cari aja nilai yang sesuainya itu yang mana aja. Aku adalah bilangan cacah. Bila aku dikalikan dengan 3, berarti tinggal kaliin kan, jadinya 3. Berarti lupa deh, 3 sama dengan, berarti kan menurutnya X ya, bilangan cacah tuh. Berarti 3X dikalikan dengan 3
Kemudian hasilnya ditambah 18, berarti ditambah 18, maka diperoleh bilangan 54, berarti sama dengan 54. Bilangan berapakah aku? Sama, berarti tinggal pindah ruas aja. Kurang lebih sama caranya. Turunin 3x sama dengan 54. Yang ini rubah jadi negatif minus 18. Berarti 3x sama dengan 54 dikurangi 18, berarti 36 ya. 36 berarti x sama dengan 36 dibagi 3. 36 dibagi 3 adalah 12. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, jadi 12. Gampang kan matematika tuh dan menyenangkan. Oke, soal selanjutnya isian singkat. Kamar tidur Andi akan dipasang ubin berukuran 30 x 30 cm. Yang ini kan ukuran ubinnya tuh. Sementara luas kamar Andi di 13,5 meter persegi. Ini luas kamar Andi. Berapa banyak ubin yang diperlukan? Nah, karena di sini satuannya itu berbeda, ada yang menggunakan sentimeter dan menggunakan meter persegi, berarti kan kita harus mengkonversi dulu agar memiliki satuan yang sama. Entah dirubah ke senti ataupun entah dirubah ke meter. Tapi biar gampang kita rubah ke meter aja weh. Berarti yang 30 cm ini kalau dikonversi 30 kali 30 berarti kan kihedam decimi, berarti kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, meter, sentimeter, milimeter. Nah, berarti kalau gitu yang 30 ini berarti dirubah jadi 0,3 meter. Nah, berarti 0,3 meter dikali 0,3 meter. Berarti karena nolnya ada 2, berarti 0,09 meter persegi. Kalau udah sama satuannya tinggal dibagi. Berarti luas kamar Andi kan 13,5 ya meter persegi. Kemudian tadi teh luas ubin, berarti ubin atau lantai itu adalah 0,09 meter persegi. Berarti 13,5 dibagi 0,09 itu sekitar 150. Berarti 150 ubin. Udah gitu aja. Next, di soal selanjutnya ada gambar kayak gini. Berarti ada 3 buah bangun datar ya, persegi panjang dan 2 buah segitiga. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 30 meter. Berarti panjang ini kan 30 meter dan lebar 15 meter yang ini. Dalam taman terdapat bunga yang berbentuk 2 segitiga siku-siku. Berarti ini kan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku berarti sudutnya 90 derajat. Yang kongruen itu berarti maksudnya dari segitiga pertama sama segitiga kedua dia tuh memiliki ukuran yang sama persis. Kalau misalnya ini 5 berarti ini 5. Kalau tingginya 3 berarti ini juga tingginya 3. Jadi sama persis, itu kongruen. Dengan panjang sisi siku-siku 8 meter dan 6 meter. Karena dia notice ke siku-siku, berarti panjang siku-sikunya itu ini 8, kemudian tingginya 6. Dan sisanya ditanami rumput, berarti ini adalah rumput yang diarsir. Pernyataan-pernyataan berikut yang benar kayak gimana? Oke, di sini ada sebuah pilihan di mana kita harus mencari keliling taman. Oke, karena bentuk taman ini adalah bentuknya persegi panjang, berarti kan keliling persegi panjang masih ingat apa? Adalah 2P dikali 2L. Kalau luas berarti panjang kali lebar. Karena keliling berarti semuanya harus dihitungkan. 2 panjang dan 2 lebar. Nah, kita tinggal masukin aja. Berarti 2 karena panjangnya 30, 2 kali 30 ini buat yang pertama. Ini tambah 2P tambah 2L. Berarti 2 dikali lebarnya adalah 15. Berarti 2 kali 30 60 tambah 30 sama dengan 90 meter. Itu buat keliling persegi panjang. Kalau pertanyaannya luas taman, berarti untuk menghitung luas, kalau luas persegi panjang berarti tadi rumusnya apa?
adalah panjang kali lebar mangga. Hitung sendiri. Kemudian kalau luas segitiga, untuk menghitung luas segitiga itu rumusnya adalah, bentar, agak susah. Luas segitiga, bentar. Luas segitiga, berarti kan luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Tinggal masukin nilainya, setengah kali alasnya adalah 8, kali tingginya adalah 6. Coret 4 kali 6 adalah 24. Jadi satu segitiga luasnya adalah 24. Nah, kalau 2 segitiga berarti tinggal jumlahin aja 24 tambah 24. Nanti kalian tinggal cari pernyataan yang benar dari yang pembahasan ini tuh yang mana aja. Oke. Di sini ada sebuah gambar garis dan besar sudutnya sekian. Di sini ada 2 buah garis A dan garis B. Dan ada pemisah, yaitu garis transversal. Garis transversal itu adalah garis pemisah di pertengahan ya. Untuk ukuran sudut A1 berarti yang ini 3x plus 5 derajat. Sedangkan B2 yang ini adalah 5x kurang 65 derajat. Pertanyaannya, jika garis A dan garis B, berarti garis A yang ini kan, garis A yang ini dan garis B yang ini sejajar, pernyataan-pernyataan yang benar terkait gambar di atas yang mana? Sebelum kita tahu pernyataan yang benar, kita harus tahu dulu nilai si X ini tuh berapa sih. Berarti bisa menggunakan sudut A1, tulis dulu 3x, berarti 3x tambah 5 derajat. Kemudian sudut E2 5x minus 65 derajat. Nah, karena kita harus kalau garis A dan garis B itu sejajar kan. Kalau garis sejajar dan dia disilangi oleh garis transversal, maka sudut A1 sama sudut B2 ini tuh kan sehadap ya. Nah, kalau sudut sehadap berarti dia tuh nilainya itu harus sama besar. Kalau misalnya ini 50, berarti ini juga 50. Ini 30, berarti ini juga 30. Nah, untuk mencari nilai persamaan sudut sehadap tersebut, berarti 3x ditambah 5 sama dengan, masukkan persamaan yang B, 5x kurang 65 lah. Berarti 3x kita samakan variabelnya, rubah posisi atau pindah ruas, positif berarti jadi negatif. Kemudian sama dengan yang ini minus 65, berarti yang ini positif jadi negatif min 5. Berarti yang ini adalah minus 2x, yang ini adalah minus 70. Berarti x sama dengan negatif sama negatif jadi positif, jadinya 35. 70 dibagi 2 kan jadi 35. Jadi x itu nilainya adalah 35. Sekarang berarti kalau ada pernyataan berapa sih sudut A1, berarti tinggal masukin aja atau disubstitusi. Substitusi adalah pemasukan nilai ke dalam sebuah variabel. Berarti 3x plus 5 berarti sama dengan 3, x nya 35 kan, tulis 35 plus 5. 35 kali 3 berarti 105 ya. 105 tambah 5 jadinya 110. Berarti nilai sudut A adalah 110. Kalau sudut B, berarti sudut B2 adalah 5x kurang minus 65. Berarti yang ini 5 dikali 35 minus atau kurang 65. Berarti 35 kali 5 2 15 17 175 kurang. Berarti jadinya adalah 071. Berarti tinggal nilainya adalah 110. Itu buat nilai A dan B. Kenapa ini sama? A sama B sama? Karena kan tadi kalau sudut sehadap itu nilainya pasti nilainya sama. Kalau ini A1 110, berarti sudut B juga 110. Berarti kalau sudut
A4 ini 50, berarti yang ini juga 50. Jadi kurang lebih lah kayak gitu sudut sehadap tuh harus nilainya sama. Untuk soal selanjutnya di sini ada gambar juga uraian dan wajib pakai cara biar nilai kalian lebih besar. Ada titik D, A, E, B, F, C, G dan besar sudut. Di sini FCB ukurannya adalah 35 derajat. Oke. FCB berarti FCB yang ini kan dia tuh ukurannya 35 derajat lancip ya. Kemudian EAB itu yang ini kan 120 berarti sudut apa? Ya betul, ada sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Nah, pertanyaannya adalah tentukan besar sudut ABC. Berarti ABC itu yang ini kan, ABC yang ini. Kalau misalnya cara gampang atau cara singkat itu ada, mungkin kalau saya emang secara yang cepat aja. Berarti sudut ABC, kalau kalian perhatikan dari sudut-sudut yang diketahui itu membentuk sebuah sudut segitiga ya kan. ABC itu kan clue-nya kayak segitiga ya. Ini garis pembatas, dimana titik potongnya nanti di si C ini kan kayak segitiga. Biar gampang ada rumus cepatnya, berarti sama dengan sudut ABC sama dengan dia tuh bentar jangan dulu ini deh, harus diketahui dulu FCB berarti kan 35, sudut EAB dia tuh kan 120. Nah si sudut ABC ini dia tuh kalau masuknya tuh kategori sudut dalam segitiga. Kenapa disebut sudut dalam segitiga? Berarti kan karena arahnya dia tuh kan ke dalam ke sini. Sedangkan dia tuh kan ada sudut lain, kecuali kalau diketahuinya dari BCG kan, berarti dia tuh masuknya sudut luar. Tapi karena ini FCB, berarti arahnya tuh ke sini, berarti masuknya sudut dalam. Bisa juga dihitung pakai sudut luar, cuma agak bakal panjang. Cara cepatnya aja sudut dalam segitiga. Berarti jika sudut dalam segitiga, si sudut luar titik C ini, sudut luar titik C, berarti kan titik luar C itu adalah sudut FCB. Ini kan FCB, sudut luar kan. Nah, FCB ini nilainya adalah 35. Kemudian sudut luar titik A berarti ini kan. Berarti pengarahannya itu adalah ke EAB. Berarti sudut EAB adalah 120 derajat. Maka sudut dalam dari sudut ABC itu adalah kan kalau segitiga mah kan satu rotasi penuh itu kan 180 derajat ya. Kan ke segitiga. Berarti kan kalau nanti kalian belajar SMA itu ada 4 kuadran. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Dan ada beberapa kategori. Kan kalau lingkaran penuh itu 360 derajat. Kalau segitiga kan pembentukan segitiga tuh kayak gini. Jadi kan 128 derajat untuk garis total. Berarti 180 derajat yang ini dikurang, masukin sudut FCB yang tadi ditambah sudut si EAB yang tadi digabung nih. Berarti tinggal 180 derajat dikurang, berarti sudut ini tuh 35 ditambah 120. Berarti 180 dikurang ini jadinya 155 kan. Tinggal 180 dikurangi 155 adalah 25 derajat. Jadi sudut ABC adalah 25 derajat. Kurang lebih kayak gitu. Untuk soal ini, di sini kan ada diagram pie atau diagram lingkaran tentang dalam 6 hari banyaknya kendaraan yang melintas di jalan tol tercatat dalam diagram lingkaran berikut. Ada 6 hari, ada berapa persennya juga. Jika banyak kendaraan yang melintas di jalan tol dalam 6 hari adalah 10.000 kendaraan, banyak kendaraan pada hari Senin
yang melintas di jalan tol adalah berapa kendaraan. Nah, berarti kan di sini tuh ada 10.000 nilai total. Kemudian di sini kan Senin tuh 14% ya. Nah, tulis berarti 14/100. Berarti kan dikali jumlah keseluruhan atau N-nya. Itu adalah 10.000. Berarti tinggal hitung aja, coret 2 berarti tinggal jadi 1.400. Jadi jawabannya yang B, 1.400 kendaraan. Kalau kalian gak percaya, Selasa 18%, berarti kan 18/100 dikali 10.000, berarti dapat 1.800 untuk Selasa. Rabu 22%, berarti kan 22/100 kali 10.000, berarti jadinya 2.200. Kemudian Kamis 16%, berarti 1.600. Kemudian Jumat 14%, berarti 1.400. 1.400. Terakhir Sabtu 16%, berarti 1.600. Kalau total semuanya berarti 0 0, berarti 10 20 30 0 3 3 4 5 7 8 9 10. Jadi pas 10.000 kalau semua hari. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Next, di sini nilai rata-rata ujian sekolah 4 mata pelajaran SMA SMP Karangmukti sebagai berikut. Ini caranya adalah jumlah nilai tertinggi ujian sekolah selama 3 tahun berturut-turut adalah berapa. Berarti tinggal kalian jumlahin aja. Misal Indonesia, jumlahin 2021 yang ini, dijumlah sama yang ini, dijumlah sama yang ini. Kira-kira nanti hasilnya berapa. Kemudian begitupun yang matematika, 2021 dapatnya sekian, ditambah 2022, ditambah 2003, nanti hasil akhirnya sekian. Begitupun IPA dan Inggris. Nanti tinggal kalian lihat aja mana yang nilainya itu paling tinggi, entah Indo, entah Mate, entah IPA, entah Inggris. Mangga sok kerjain. Terus di sini ada ini dulu, ada data siswa tuh siswa kelas 7A. Pertanyaannya adalah rentang. Rentang itu adalah interval. Interval itu adalah range. Range itu adalah gampangnya kayak kalian 1 sampai 5. Kalau kalian nulis 1 sampai 5 itu adalah interval, atau di komputer mah disebutnya range di Excel tuh. Kalau di matematika itu interval dan masih banyak istilah lainnya. Nah, di sini rentang itu didapat kalau kalian punya nilai awal sama nilai akhir. Kemudian strip ini maksudnya adalah kita punya nilai yang gak kita sebutkan. Berarti 1 strip 5. Berarti ada angka 2, 3, 4 di antara angka ini, cuma gak di secara eksplisit gitu. Nah, berarti kan 1 ini berperan sebagai nilai awal dan 5 ini berperan sebagai nilai akhir. Berarti kita harus tahu dulu nilai awalnya berapa. Jadi itu nilai awalnya 32 ya, 32, nilai akhirnya 39. Berarti tinggal dikurangin aja. 39 dikurangi 32, hasilnya berapa? Ini untuk jawaban 27A. Kemudian frekuensi tertinggi. Frekuensi tertinggi adalah modus. Nanti di statistika ada modus, ada median, ada rata-rata, average, atau min. Nah, untuk frekuensi tertinggi disebut sebagai modus atau nilai yang sering muncul. Kalian lihat aja dari ukuran sepatu ini, mana yang frekuensinya paling banyak. Terus, selisih frekuensi ukuran sepatu peserta didik antara ukuran 37 dan 34. Berarti tinggal dikurangin aja. Yang 37 sama 34 itu berapa? Gampang kan? Terus yang tadi ini juga udah ya dibahas. Next ke nomor 26. Cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang mata pelajaran yang disenangi oleh siswa di kelasmu. Sebetulnya ini tuh ada 2 jawaban. Agak ambigu ya. Tapi menurut saya ada 2 jawaban yang benar, yaitu angket dan kuesioner. Kenapa observasi tidak tepat? Karena kalau kita pengen mengetahui siswa dalam sebuah kelas, siswa itu suka pelajaran apa, entah IPS, entah IPA, entah matematika. Berarti kan kalau observasi itu kita hanya melihat secara panca indera. Oh, misal IA dia tuh suka matematika karena dia tuh
alim atau cicingeun atau naon lah, berarti kan itu gak valid datanya. Sedangkan angket dan kuesioner berarti kan setiap siswa tuh dikasih sebuah pertanyaan, nantinya akan menghasilkan kesimpulan bahwa dia tuh menyukai mata pelajaran tertentu. Jadi bisa angket bisa kuesioner, tapi kalau misalnya pengen lebih detail lagi, saya preference lebih ke kuesioner. Tapi angket juga betul, tapi kuesioner juga it's okay. Ini udah, ini mangga sok kerjain sama kalian, tinggal di SS aja kemudian kerjain. Ini juga kerjain deh sama kalian, gampang ini, tinggal lihat sudut A4 yang ini kan sama B2 yang ini kan, kira-kira dia tuh sudutnya tuh kayak gimana. Yang ini enggak deh, yang ini udah, yang ini mangga sok kerjain, yang ini mangga kerjain, ini sok kerjain. Dah, mungkin sekian pembahasannya, bisa panjang teuing kalau semuanya dibahas. Semangat belajar, good luck for today. Good luck for tomorrow. Semoga sukses buat besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.